Tuhan Yesus, terima kasih mengawali tahun ini ya Tuhan. Di awal tahun ini kami ingin banyak berdoa, kami ingin banyak mencari wajah Allah. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau memulai tahun ini buta. Engkau mau berbicara kepada kami, arahkan hidup kami. Sehingga Engkau membawa kami untuk menggenapi hal-hal yang belum tergenapi di masa lalu atau di tahun yang lalu. Ajar kami untuk tidak melihat selokan maupun ke kanan atau ke kiri, tapi melihat ke jalan raya Tuhan. Apa yang Tuhan masih mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, beri kami kepekaan. Peka roh kami terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi setiap kami hari ini ya Tuhan. Dan beri kami firman yang jadi rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tercinta. Silakan duduk kembali. Selamat tahun baru. Tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 11. Dan kita mengakhiri tahun lalu dengan berbagai macam gejolak, termasuk kecelakaan pesawat yang menjadi headline news di mana-mana. Dan itu masih terus berlangsung, kita terus tangani sebaik mungkin, karena setiap jemaat itu berharga. Itu saja pernyataan yang kami ingin buat lewat setiap kejadian. Jemaat kita hari ini jumlahnya puluhan ribu orang. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada satu aja yang hilang, kita akan cari kemana-mana. Kalau ada satu aja yang gak ada bersama dengan kita, hati kita pasti tertuju. Karena itu, mari tahun ini kita perbaharui resolusi. Memasuki tahun baru, jangan kita menjadi jemaat biasa, kita ini keluarga. Nah kalau keluarga, mari kita semua kontribusi bagaimana kita bisa memajukan kerajaan sorga yang dipercayakan di dalam gereja ini. Dan setiap jemaat tahun ini pasti punya peran dari Roh Kudus. Setiap kita pasti punya tugas dari Tuhan. Pasti ada PR yang masih belum kelar. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini tubuh Kristus, satu sakit, yang lainnya menderita juga. Yang satu senang, yang lainnya bahagia. Gak ada satupun di antara kita yang gak signifikan. Kerajaan Allah bukan one man show. Meskipun ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala, ada pengajar, ada orang-orang yang dengan karunia yang menyolok. Tapi tidak bisa survive atau bertahan tanpa satu sama lain. Kita ini tubuh Kristus, setiap kita adalah bagian dari sebuah badan. Coba bayangin kalau semua bagian tubuh kita adalah rambut, gatal semua pasti. Kalau kita semua adalah mulut, rame sekali. Kalau kita semua mata, nggak bisa tidur, melihat terlalu banyak. Kalau kita semua telinga, bisik sekali pasti hidup ini. Nggak semua bagian tubuh itu bisa ditampilkan. Bayangkan kalau ginjal ditampilkan, banyak orang pasti tidak mau melihat. Kalau organ tubuh dalam kita ditampilkan, lambung kita, ada yang perlu disembunyikan, bukan berarti tidak mulia. Ada yang di balik layar, tidak semuanya ada di atas panggung, worship leader, pengkhotbah. Tapi setiap kita harus berperan. Roh Kudus berbicara tahun ini, setiap kita harus berperan, tidak boleh pasif. Kalau sebuah gereja diberi percayaan untuk mengembalakan 100 jemaat, gereja itu pasti punya misi yang bisa diemban oleh 100 orang. Tapi kalau gereja diberikan puluhan ribu orang, pasti gereja itu punya misi yang besar. Dan kalau gereja kita setiap minggu masih bertumbuh, pertanda bahwa jumlah sekarang tidak cukup. Nggak pernah gereja itu untuk mempercantik, memperbesar diri. Saya nggak percaya jemaat diberikan pada gereja tujuannya untuk membuat gereja itu merasa megah. Tidak pernah. Dipercayakan itu untuk dilatih. Dipercayakan itu untuk dilengkapi. Misi itu nggak tentu misi gereja dulu. Andalah gereja itu. Memasuki kehidupan Anda sendiri sehari-hari, Anda paling tidak punya PR. Kita semua ini sebagai jemaat Gereja Mawar Syaron untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu adalah misi Gereja Mawar Syaron juga. Itu adalah visi kami. Visi gereja ini yaitu setiap jemaatnya menjadi garam dan terang. Buat apalah kita punya program kalau kehidupan kita amburadul. Buat apalah kita punya event, punya acara, kalau setiap jemaatnya batu sandungan. PR pertama itu selalu kehidupan Anda. This church is for you.
Gereja ini untuk Anda, bukan Anda untuk gereja ini. Sebab orang-orang yang memimpin gereja ini bukan orang-orang yang nganggur. Orang-orang yang memimpin gereja ini dipanggil dari kehidupannya, dari cita-cita pribadinya keluar, masuk sebuah panggilan, mengorbankan diri istilahnya, bukan nyawa. Tapi kalau perlu ya nyawa sekalian. Mengorbankan cita-cita. Saya secara pribadi juga punya cita-cita, saya hari ini jadi pendeta bukan karena saya nggak bisa di luar sana berhasil. Saya hari ini jadi pendeta, Pak Yusuf jadi pendeta hari ini bukan karena Pak Yusuf. Dahulunya Pak Yusuf adalah seorang pengusaha.